dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya kan. Ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, oh saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK. Kenapa kita datang di LPSK? Kak? Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi terhadap keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi seperti berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan Rudi pernah melakukan pengiriman TKI punya perusahaan begitu. Nah di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lin, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap Johnny Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia kan begitu. Jadi sebaiknya kita mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan isu bahwa Rudi terlibat di dalam pembunuhan. Nah, kenapa waktu itu dia tidak dipanggil, dia tidak diperiksa, dan tidak dihukum? Sebenarnya ada cerita di balik kenapa tersangka itu datang dan mengaku. Ini kan sebenarnya tidak diketahui publik. Kan kerja-kerja intel juga kan tidak pernah diberitahukan kepada publik kan. Nah, sebenarnya justru pengakuan dia itu berkat Rudi gitu. Bahwa dia berani untuk datang dan mengakui apa yang dia buat. Itu sudah inkrah, malah pelaku itu dihukum mati. Begitu. Nah ini framing-framing yang dilakukan. Nah setelah ini tidak mendapat tanggapan yang baik ini, beralih lagi ke orang-orang yang pernah dibantu oleh Rudi. Contohnya, beberapa waktu kemarin ada anggota-anggota polisi yang datang ke rumah, ada rumah seseorang, dan meminta untuk orang ini mengaku bahwa pernah memberikan Rudi uang dalam proses anaknya menjadi polisi. Bayangkan sampai setingkat itu kepanikan mereka untuk mencari kesalahan Rudi. Orang yang didatangi ini tidak pernah kasih uang, tetapi didatangi terus. Ini di TTU ya, kasusnya di Kupang, tapi datangnya sampai TTU untuk mencari.
Waduh. Orang yang pernah memberikan Rudi uang. Ketika tuan rumah ini mengaku tidak pernah kasih, kemudian diutus lagi orang dari Polda datang. Sampai ngaku gitu? Ya, diutus lagi orang dari Polda datang untuk melakukan pendekatan lagi, bahkan ada ancaman-ancaman lagi. Bahkan mau diminta anaknya ini untuk menghadap salah satu petinggi di Polres TTU. Coba bayangkan, dengan janji bahwa nanti Kapolda akan jadikan dia polisi. Dan ini kami bisa buktikan. Nah ini kira-kira kepanikan seperti apa yang harus mencari kesalahan Rudi? Kalau memang menurut mereka bahwa tidak ada pemain, tidak ada BBM ilegal. Oke, ini gini ya Bang. Ini kan sebegitu paniknya Sebegitu gitu. paniknya. Dan kita juga tahu Bang Rudi juga sebelumnya sempat ada kasus sehingga harus ditahan. Bang, ini berarti kayak sekarang nih setelah Abang dulu bilang, atasan-atasan Abang bilang, udah sikat aja, hantam aja. Tapi sekarang Abang sendiri gitu Bang untuk memperjuangkan ini semua. Gimana Bang? Ya, jadi tapi memang dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Udah bilang ke saya seperti itu. Abang pun siap nih sekarang dengan konsekuensi ini. Kita siap. Nah ini kan yang sekarang kita harus hadapi adalah kita meletakkan hal yang benar agar institusi ini jangan dinilai yang buruk oleh masyarakat. Jadi kalau kita mencintai institusi itu bukan seperti ini yang dipertontonkan. Tidak seperti ini. Seorang pemimpin yang selalu saya bilang harus bijaksana. Dia harus mendapatkan informasi ini yang bersumber dari berbagai pihak. Seperti proses penyelidikan yang kami lakukan. Tidak serta-merta kami tahu bahwa Ahmad itu pemain BBM. Jadi semua ini kami kompilir. Jadi institusi ini akan hancur. Nama baik institusi ini akan hancur karena perilaku-perilaku yang dipertontonkan saat ini. Lah saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT, dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang, dan yang saya lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Ada berapa tahun Bang jadi polisi Bang? Saya udah mau 21 tahun. Ya, jadi saya selalu bilang, mau jadi polisi atau tidak jadi polisi itu garis tangan. Hari ini pun saya diberhentikan, saya bersyukur. Saya bersyukur apapun. Jadi saya tidak mau saya meninggalkan jejak yang buruk di dalam institusi. Kemudian dibangun oleh oknum-oknum yang punya kepentingan yang terselubung, kemudian menghajar saya dalam media yang mengatakan bahwa saya buruk, ada demonstrasi-demonstrasi yang bagi saya tidak jelas. Lalu itu dianggap yang tidak jelas, itu menjadi sesuatu yang dianggap benar oleh sekelompok pejabat-pejabat yang tidak. Bahkan saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh yang memberikan pendapat bahwa Rudi layak tidak dijadikan polisi lagi. Itu sudah dinyatakan layak. Memangnya apa yang Bapak tahu sehingga Bapak mengatakan seperti itu? Ya. Yang tahu nih saya. Nanti kebenaran itu dia akan, selalu orang bilang, dia akan menemukan dia punya jalan. Benar enggak ada kejahatan niaga BBM yang mengambil hak-hak nelayan? Ada enggak? Nanti akan terbukti. Kan dulu kan kasus perdagangan orang, saya bersuara, semua menghujat saya. Bahkan sebagian pejabat ya menghujat saya. Tapi faktanya NTT setelah berapa tahun kemudian itu datang itu dalam bentuk peti mati, ribuan yang datang. Baru kita sibuk membuat satgas perdagangan orang ini kan. Kan dari awal dari 2013 saya sudah mulai lakukan penyelidikan itu, dan saya menangkap salah satu anak buah PT Malindo Mitra Perkasa, perusahaan yang terkuat, terbesar di Nusa Tenggara Timur, dengan pengiriman TKI terbanyak. Ya, sekarang kan kaki tangannya kan hidup lagi kan. Nah ini kan saya lihat yang demo-demo itu ya tidak apa-apa, saya tahu bagian dari siapa, afiliasinya kemana, saya tahu. Oke, penekanan seperti apa sih Bang yang Abang bangun sampai kita bisa bilang gini, Abang polisi berani gitu lah. Ya. Kalau saya begini, pangkat kita ini, semua ini kan hanya sementara. Baik buruknya manusia itu kan, manusia bisa menilai, ya toh. Tapi kan kita dengan di atas saja yang tahu, kan begitu. Jadi penekanan saya kenapa harus berani? Ya harus berani. Harus berani karena apa? Saya ini anak NTT asli.
Karena ketika saya membiarkan hal-hal itu terjadi, kan nantinya kita membunuh kita punya daerah sendiri. Bukan saya bicara bilang pejabat itu datang hanya 1-2 tahun, tapi saya kan mati dan hidup itu di NTT. Nah, kan begitu. Kalau saya dari sisi harus berani, saya harus berani. Kira-kira seperti itu.